Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Renungan Mingguan hari ini, Minggu tanggal 18 April 2021, hari Minggu Paskah yang ketiga. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 24, ayat 35 sampai dengan ayat 49. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikannya kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini." Saudara-saudari yang terkasih, kisah atau warta wafat dan kebangkitan Yesus bukanlah perkara mudah untuk diterima dan dipercaya oleh orang-orang yang hidup baik dulu maupun sekarang, orang-orang di sekitar Yesus sendiri, para muridnya, maupun di luar lingkaran orang-orang dekatnya. Kita tahu, awalnya kubur kosong dan itu menjadi geger atau heboh di antara para murid Yesus. Kemudian penampakan Yesus kepada Maria Magdalena, lalu kepada kedua murid Emmaus yang pulang kampung, dan nantinya kepada ke-11 muridnya, serta juga penampakan kepada orang banyak. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang sebenarnya meyakinkan mereka bahwa Yesus telah benar-benar hidup kembali atau bangkit itu? Pada kisah pengalaman murid Emmaus maupun yang lain, kitab sucilah yang memberi jawab yang meyakinkan. Tidakkah Yesus sendiri menjelaskan kitab suci panjang lebar tentang Mesias yang harus menderita, wafat dan bangkit? Namun, mata hati mereka memang lamban untuk mengerti kitab suci yang dijelaskan itu. Baru kemudian saat Yesus memecahkan roti, mereka mengenal siapa Dia sebenarnya, dan apa yang dijelaskan benar-benar meyakinkan hati mereka bahwa Yesus
Mesias benar-benar telah wafat dan bangkit hidup lagi. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman perjumpaan dengan Yesus yang telah bangkit mengubah hati dan pikiran mereka menjadi manusia baru. Pengalaman iman akan Paskah inilah yang membuat mereka kembali ke komunitas dan hidup dalam semangat berbagi kasih. Mereka sekarang mengerti secara baru akan arti firman dan ajaran Yesus tentang dirinya. Kisah Emmaus menjadi kisah yang kaya makna. Setidaknya kita dapat menemukan bagaimana Yesus yang bangkit tidak membiarkan murid-muridnya mencari jalan lain, tetapi mendampingi dan membimbing kedua murid Emmaus itu, mulai dari menemani mereka berjalan, menjawab kebingungan mereka, dan membuat mata mereka terbuka dengan sendirinya untuk melihat kehadirannya. Para murid Emmaus yang mengalami kematian karena kematian Yesus, kini mengalami kebangkitan Yesus dalam hidup mereka. Maka dengan segera mereka kembali ke Yerusalem. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman inilah yang dibagikan kepada para murid Yesus yang lain. Para murid lain itu tentulah dan mungkin saja hanya sampai pada rasa kagum mendengar akan hal itu. Bahkan ketika Yesus datang menampakkan diri kepada para murid, mereka terkejut dan takut dan menyangka mereka melihat hantu. Timbul rasa ragu-ragu dalam hati mereka, sehingga Yesus berkata, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Lukas 24 ayat 38 sampai dengan 39. Saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi, ketika menampakkan diri kepada para murid seperti yang kita dengar bersama tadi, Yesus mengingatkan kembali apa yang pernah dikatakannya, yakni tentang Dia yang ada dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Demikian juga Dia mengatakan, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Lukas 24 ayat 45 sampai dengan 47. Lalu Yesus menyatakan kepada murid-muridnya, "Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini." Ayat 48. Saudara-saudari yang terkasih, dari sini kiranya kita bisa mengerti misi perutusan para murid Yesus sudah jelas sejak awal, yakni diutus menyampaikan berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa, dan para murid sendiri harus menjadi saksi tentang hal itu. Para murid yang semula mengikuti Yesus, namun setelah peristiwa penyaliban, keyakinan dan kepercayaan mereka goncang, ketakutan dan muncul keraguan dalam hati mereka. Namun, dengan peristiwa kebangkitan dan penampakan Yesus, berangsur-angsur mereka bertobat kembali, menjadi percaya bahwa Dia memang harus wafat dan bangkit. Dengan dasar iman inilah mereka akhirnya menjadi berani memberi kesaksian dan mengajak orang lain juga untuk percaya kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, di samping pertobatan, pewartaan tentang pengampunan dosa menjadi sangat penting. Ingatlah bahwa tugas perutusan ini sudah dimulai sejak Yohanes Pembaptis, kemudian oleh Yesus sendiri, sekarang dilanjutkan oleh para muridnya. Tentu saja, pengalaman perutusan ini menjadi inspirasi bagi gereja kita semua juga, untuk supaya semua orang mengalami belas kasih Allah lewat pertobatan dan pengampunannya. Memang ini bukan tugas perutusan yang gampang dilaksanakan, karena terkadang diperlukan kesabaran dan ketegasan
maka diperlukan usaha untuk menemani, mendengarkan, berdialog, mengalami kebersamaan sampai pada suatu saat mata mereka terbuka pada pertobatan dan mengalami kebangkitan dalam hidup mereka. Saudara-saudari yang terkasih, atas semuanya tadi, akhirnya kita tahu bahwa para murid diberi tanggung jawab untuk mengemban misi Allah dengan menjadi saksi yang memberitakan pertobatan dan pengampunan kepada segala bangsa. Untuk itu, para murid akan mendapat pertolongan dari Roh Kudus dalam ayat 49. Menjadi saksi Kristus sesungguhnya bukan sekedar tugas atau kewajiban. Sebagai orang yang sudah berjumpa dengan Kristus dan menerima keselamatan darinya, kita terdorong berbagi kesukaan ini kepada sesama kita. Mari kita mengandalkan Roh Kudus dan menggali serta menghayati firman Tuhan secara kontekstual, lalu akhirnya menjadi saksi-saksi Paskah Kristus yang handal. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi Kristen berarti siap untuk menjadi saksi Kristus dimanapun berada. Dengan peran dan profesi yang dimiliki, kita dapat mengambil peran di masyarakat yang didasari semangat Kristus di setiap langkah kita. Kita dapat menjadi saksi Kristus dengan cara dan sudut pandang masing-masing. Menebarkan kebaikan serta cinta kasih pada sesama merupakan salah satu cara sederhana menjadi saksi Kristus. Sama seperti Kristus menebarkan cinta kasih pada orang-orang di sekitarnya, seperti yang tertuang pada dokumen Konsili Vatikan II Ad Gentes yang membahas mengenai dekrit tentang kegiatan misioner gereja di artikel 11 mengatakan, sebab segenap umat beriman Kristiani dimanapun mereka hidup, melalui teladan hidup serta kesaksian lisan, mereka wajib menampilkan manusia baru yang telah mereka kenakan ketika dibaptis, maupun kekuatan Roh Kudus yang telah meneguhkan mereka melalui sakramen Krisma. Dengan demikian sesama akan memandang perbuatan-perbuatan mereka dan memuliakan Bapa, akan lebih penuh menangkap makna sejati hidup manusia serta ikatan persekutuan semesta umat manusia. Selain itu, saudara-saudara terkasih, menjalin dialog dengan kelompok masyarakat lain juga perlu dilakukan agar tercipta komunikasi yang baik antar sesama manusia. Sebagai umat Kristen Katolik pun kita sering bertukar pikiran atau sekedar berdialog dengan teman-teman beragama lain. Dialog tersebut akan menumbuhkan pemahaman baru mengenai teman beragama lain, begitupun sebaliknya. Sebenarnya, melakukan dialog antar sesama masyarakat, kita turut membawa kesaksian Allah dengan cara kita sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, dialog yang kita lakukan pada orang atau kelompok lain pun dilakukan juga oleh Kristus. Kristus melakukan dialog dengan para muridnya agar terjalin relasi yang baik dengannya. Gereja menghendaki seperti yang tertuang dalam dokumen Konsili Vatikan II di dokumen yang sama, Ad Gentes. Kristus sendiri menyelami hati sesamanya, dan melalui percakapan yang sungguh manusiawi menghantar mereka kepada terang ilahi. Begitu pula hendaknya para muridnya yang secara mendalam diresapi oleh Roh Kristus, memahami sesama di lingkungan mereka dan bergaul dengan mereka, sehingga berkat dialog jujur dan sabar itu mereka makin mengetahui harta kekayaan manakah yang oleh Allah dalam kemurahannya telah dibagikan kepada para bangsa. Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih, baiklah kalau kita berefleksi dengan bertanya diri, apakah sikap kita di masyarakat sudah dapat dikategorikan dapat menjadi saksi Kristus? Apakah kita sudah melakukan dialog dengan sesama kita seperti yang Kristus lakukan pada sesamanya?
Semoga semangat Paskah senantiasa mendorong kita semua untuk mau menjadi saksi dan bersaksi kapan dan dimanapun. Membawa kabar gembira dan bersaksi akan wafat dan kebangkitan Kristus, sungguh sekaligus kita mewartakan pertobatan dan pengampunan dosa bagi mereka yang percaya kepadanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih penuh syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau tidak menghukum diri kami ketika timbul keraguan-raguan dalam hati kami tentang dirimu. Utuslah roh damai-Mu ke dalam hidup kami, di mana ada kebingungan atau ketakutan. Semoga realitas kasih-Mu yang sempurna bagi diri kami mengusir setiap rasa takut yang tersembunyi dalam hati kami, sehingga kami berani mewartakan keselamatan dan bersaksi atas nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.